Baik, di sini saya akan membahas tentang sistem informasi akuntansi manajemen, struktur organisasi, dan etik. Pengertian akuntansi adalah proses mencatat transaksi-transaksi ekonomi keuangan. Dan pengertian manajemen adalah proses merencanakan, mengendalikan, organisasikan, mengelola, dan mengevaluasi. Jadi, inti dari sistem informasi akuntansi terletak pada proses, yaitu aktivitas untuk mengumpulkan, mengukur, menyimpan, menganalisis, melaporkan, dan mengelola informasi, yaitu informasi mengenai ekonomi diproses untuk menghasilkan output yang dapat memuaskan kebutuhan manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen memiliki tujuan utama, yaitu yang pertama, menyediakan informasi untuk menghitung kos produk dan jasa dan kos dari objek kos lainnya yang menjadi perhatian manajemen. Kemudian, yang kedua, menyediakan informasi untuk pelaksanaan proses manajemen, yaitu perencanaan, pengendalian, dan perbaikan berkesinambungan. Dan yang ketiga, menyediakan informasi untuk evaluasi dan pengukuran kerja, serta untuk mengambilkan keputusan. Berikut adalah penjelasan pengambilan keputusan pada sistem informasi akuntansi manajemen. Pengambilan keputusan yaitu proses memilih alternatif terbaik ketika sebuah perusahaan memilih kapasitas menganggur atau situasi sulit. Maka seorang manajer dihadapkan pada situasi yang dilematis dan proses keputusan antara ingin memanfaatkan kapasitas yang menganggur untuk tujuan jangka pendek atau tidak memanfaatkannya. Pada pengambilan keputusan secara logika, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kejelasan masalah, yang kedua, orientasi tujuan, yang ketiga, pengetahuan alternatif, keempat, preferensi yang jelas, kelima, hasil maksimal, yaitu seperti pemilihan alternatif terbaik didasarkan atas hasil ekonomis. Kemudian selanjutnya, pengukuran dan evaluasi kerja. Pengukuran dan evaluasi kerja berkaitan erat dengan sesuatu proses yang dinamakan pengelolaan pencapaian. Proses ini merupakan pendekatan komprehensif untuk memfokuskan suatu organisasi terhadap misi, tujuan, dan sasaran. Pengukuran kinerja haruslah komprehensif, baik dari segi proses maupun dari segi indikator-indikator kinerja yang digunakan. Dari segi pengukuran kerja harus mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, kinerja output, yang berarti mengukur bagaimana sumber daya digunakan untuk menghasilkan produk atau layanan yang beragam. Kemudian yang kedua, yaitu kinerja proses, mengukur sejauh mana sebuah proses atau aktivitas telah dilakukan secara tepat dan efisien. Dan yang ketiga, kinerja hasil yang biasa diukur dari 2 hal, yaitu output dan outcome. Kemudian yang berikut yaitu perbaikan berkesinambungan. Dapat didefinisikan secara lebih luas, yaitu sebagai sebuah budaya yang secara ajang melakukan pengukuran pemborosan pada keseluruhan sistem, proses, dan aktivitas dalam organisasi. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Tujuan akuntansi manajemen adalah menyediakan informasi keuangan untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Dan akuntansi keuangan berfokus pada pembuatan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi baik dari pihak eksternal, yaitu seperti investor, kreditor, dan pihak eksternal lainnya. Di pihak lain, akuntansi manajemen berhubungan dengan penyajian informasi yang ditujukan pada pihak eksternal organisasi seperti manajemen agar dapat menjalankan fungsi manajerial. Perbandingan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Perbandingannya ada 10, tapi di sini saya akan memberikan penjelasan hanya satu perbandingan saja, yaitu di perbandingan dimensi waktu.
Kalau di informasi manajemen, dimensi waktunya itu berorientasi di masa depan. Sedangkan di informasi akuntansi keuangan, dimensi waktunya itu berorientasi masa lalu, yaitu melaporkan sesuatu yang sudah terjadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi, yang dimana direktur utama ada di puncak struktur organisasi. Semua direktur lain bertanggung jawab kepada direktur utama. Kemudian di bawah direktur utama ada 3 posisi direktur, yaitu direktur produksi, direktur keuangan, dan direktur penjualan. Selanjutnya di bawah direktur keuangan ada 2 jabatan utama, yaitu controller AM, bendahara. Dan kemudian selanjutnya di controller AM ada membawahi beberapa bagian spesifik, yaitu audit internal, kos, keuangan, dan sistem pajak. Setelah itu, struktur ini menunjukkan bahwa kontrol keuangan perusahaan cukup kuat dengan controller memiliki unit-unit spesifik untuk memastikan fungsi pengawasan, pengelolaan biaya, keuangan, sistem, dan perpajakan berjalan dengan baik. Bendahara terpisah dari controller, bertugas menangani kas dan pembayaran, juga di bawah direktur keuangan. Semua kegiatan produksi dan penjualan dikendalikan masing-masing oleh direktur produksi dan direktur penjualan. Berikut adalah penjelasan mengenai perilaku etis akuntansi manajemen. Perilaku etis berkaitan dengan tindakan yang benar, tepat, dan diberlakukan pada saat yang tepat. Menurut Beckner, pada tahun 1988 terdapat 10 nilai inti yang dapat diturunkan sejalan dengan nilai benar dan salah tersebut, yaitu yang pertama, kejujuran, yang kedua, integrasi, yang ketiga, tepati janji, yang keempat, kesetiaan, yang kelima, adil, yang keenam, peduli terhadap orang lain, yang ketujuh, hormat kepada orang lain, yang kedelapan, menjadi warga yang bertanggung jawab, yang kesembilan, selalu berupaya mencapai hasil yang terbaik. Kemudian yang ke-10, memilih akuntabilitas.